Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di malam itu Meg dan Kayla sedang berjalan bersama. Mereka berdua adalah sahabat sekaligus pasangan kekasih. Mereka sedang membicarakan temannya yang bernama Lizzie. Lizzie telah dilamar oleh Dom dan berniat merencanakan pernikahan. Setelah itu mereka berpapasan dengan geng wanita. Meg melepaskan genggaman tangannya, tapi Kayla tidak peduli dan meraihnya kembali. Geng wanita tadi mengumpat mereka berdua, sehingga Kayla mengacungkan jari tengahnya. Salah satu dari wanita itu menjambak rambut Meg dan menjatuhkannya dari tangga. Meg mendapati kekerasan bertubi-tubi hingga tidak sadarkan diri, sedangkan Kayla tidak bisa berbuat apa-apa. Cerita maju ke depan 1 tahun kemudian, Meg mendapatkan undangan dari Lizzie. Sahabatnya akan menikah di suatu pulau yang indah. Meg masih merasa trauma atas kejadian yang menimpanya. Parahnya lagi yang menjemputnya saat itu adalah Kayla. Hai. Hai. Singkat cerita, mereka berdua telah berada di dalam mobil. Kayla mencoba untuk mencairkan suasana dengan mengobrol dengan Meg, tapi dia tidak meresponnya. Saat itu mobil berhenti mendadak. Meg tiba-tiba teringat kembali kejadian buruk di masa lalu. Meg dan Kayla telah tiba di hotel tempat teman-temannya menginap. Yang pertama datang adalah Camilla atau yang akrab disapa dengan Cam. Kemudian selanjutnya adalah sang calon pengantin wanita, yaitu Lizzie. Keempat orang sahabat itu telah berkumpul bersama, tinggal satu orang lagi. Mereka akan menjemput Ruth yang sedang melatih dirinya untuk mengikuti lomba maraton. Setelah itu acara dilanjutkan makan siang bersama dengan calon pengantin pria. Dom adalah kakaknya Cam. Jadi jika Lizzie dan Dom menikah, persahabatan Cam dan Lizzie akan menjadi saudara ipar. I'm Dominic. Malam harinya, kelima orang sahabat itu melakukan pesta masa lajang. Semua terlihat menari bersama, begitu juga dengan Meg yang ikut membaur. 1 hari sebelum pernikahan berlangsung, Cam mengajak semua sahabatnya untuk naik kapal pesiar. Tapi yang disewa hanyalah sebuah kapal sederhana saja. Kata Cam, mereka akan melakukan petualangan yang seru. Di atas kapal, Cam mengumpulkan semua ponsel sahabatnya. Hari ini liburan mereka fokus untuk bersenang-senang dan petualangan pun akan dimulai. Cam yang mengendarai kapal itu ya, dan akhirnya mereka pun sampai di sebuah pulau. Kayla turun duluan, teman-temannya kemudian menyuruh Meg untuk menjadi orang kedua yang turun dari kapal. Ternyata mereka sengaja melakukan itu. Mereka akan meninggalkan Meg dan Kayla agar keduanya bisa berbicara dari hati ke hati. Rencananya mereka akan dijemput kembali 1 jam kemudian. Meg meminta Kayla untuk duduk sebentar daripada berdiri terus dan menghabiskan waktu mereka membuat istana pasir. Sementara itu ketiga temannya sedang berada tidak jauh dari sana. Mereka bersantai dan menikmati panasnya matahari. Meg kemudian mengajak Kayla untuk pergi dari sana. Kayla memberanikan diri untuk meminta maaf, tapi Meg diam saja. Cam kemudian pergi untuk menyelam melihat indahnya pemandangan bawah laut. Ruth menjadi khawatir karena Cam belum muncul juga dan tiba-tiba saja ternyata Cam hanya melihat ikan pari sedang berenang di atasnya. Meg dan Kayla berenang untuk menghampiri sahabatnya. Meg bilang, "Aku tidak menyalahkanmu atas kejadian waktu itu." Suasana sudah mulai mencair. Meg mulai menanyakan hal-hal lain kepada Kayla. Singkat saja, Meg dan Kayla telah mencapai permukaan. Mereka berdua datang dengan berpegangan tangan. Niatnya adalah untuk mengeprank sahabatnya itu jika mereka akan menikah juga di hari yang sama dengan Lizzie. Semua orang menjadi senang ya. Cam dan Ruth merayakannya dengan menari. Namun tiba-tiba Ruth merasa ada yang menggigit kakinya. Kaki Ruth bolong dan mengeluarkan darah yang banyak. Cam meminta Shell punya Lizzie untuk mengikat luka itu. Lizzie ketakutan, dia menunjuk laut sambil berkata, "Itu hiu, itu jelas hiu." Meg terus membuat Ruth tetap terjaga. Ruth bilang dia ada lomba maraton dan telah membawa celana olahraganya itu.
Ruth kemudian digotong bersama dan dibawa naik ke atas kapal. Dia harus segera mendapatkan perawatan dari rumah sakit. Lizzie yang mengendarai kapal itu. Kayla mencoba menghubungi seseorang, tapi tidak ada sinyal di sana. Lizzie mempercepat laju kendaraan. Dia tidak melihat banyak karang di sekitarnya. Kapal itu kemudian menabrak. Mesin kapal menjadi rusak, tidak bisa dijalankan. Kapal itu juga bolong, air masuk ke dalamnya. Semua orang menjadi panik. Kayla mengambil jaket pelampung, tapi ternyata cuma ada satu. Itu karena Cam tidak menyangka kejadian ini akan menimpa mereka. Jaket itu kemudian dipakaikan kepada Ruth. Kapal akan segera tenggelam. Mereka harus segera keluar dari sana. Darah dari kaki Ruth terus mengalir ya. Lizzie juga mengalami serangan panik. Dia bilang dia trauma di masa kecil, jadi dia lupa bagaimana caranya mengambang di atas air. Kayla menemukan satu pelampung yang dapat Lizzie gunakan. Mereka bertiga kemudian berusaha mengeluarkan Ruth dari kapal. Lizzie menyusul. Kaki Ruth diangkat ke atas oleh Cam agar darah tidak mengalir deras. Setelah itu kapal pun tenggelam. Lizzie yang panik menekan tubuh Meg hingga tenggelam. Setiap trauma Meg melihat masa lalunya. Ponsel masih tidak bisa digunakan ya. Kayla kemudian membuangnya. Cam tiba-tiba tenggelam sesaat. Ternyata kakinya mengalami kram. Tak jauh dari tempat mereka berenang, sirip hiu terlihat. Cam mengeluarkan pisau yang dia bawa. Mereka sempat tertawa bersama mengenang cerita lucu. Tapi keadaan langsung berubah ketika Ruth sudah tidak bernafas lagi. Ruth adalah pendamping pengantin Lizzie. Semua orang menyayanginya, tapi jasadnya harus segera dilepaskan. Jaket pelampungnya kemudian dibuka dan dipakaikan ke Lizzie. Tubuhnya semakin menjauh dari teman-temannya. Darah dari kakinya terus mengalir dan memancing hiu untuk datang. Sekarang tinggal 4 orang lagi yang tersisa. Mereka tidak bisa hanya berdiam diri. Salah satu dari mereka harus pergi mencari bantuan. Kayla adalah orang yang paling jago berenang, jadi dia yang akan pergi untuk mencari bantuan. Sebelum pergi, Meg ingin mengatakan sesuatu, tapi kata Kayla, nanti saja saat aku kembali. Matahari semakin terik ya. Mereka harus mengapung berjam-jam di lautan lepas. Keributan mulai terjadi antara Lizzie dan Cam. Lizzie bilang harusnya sekarang ini dia berada di salon untuk pedicure dan manicure. Meg kemudian datang. Teman mereka bilang sebenarnya kejadian di malam itu Kayla telah membeli sebuah cincin untuk melamar Meg. Tapi sayangnya semua jadi berantakan. Meg yang mendengar hal itu langsung berenang ingin mencari Kayla. Cam kemudian menyusulnya. Kemudian Lizzie melihat hiu datang menghampiri Cam. Lizzie membuat gerakan untuk memancing hiu ke arah dirinya. Tangan Cam terluka akibat kena ekor hiu tadi. Sang hiu kemudian berbalik mencium bau darah. Cam sudah menyerah ya. Dia tahu jika luka di tangannya tidak bisa dihentikan. Cam memutuskan untuk melawan hiu itu dengan memegang sebuah pisau. Dia berniat menusuk matanya, tapi sayang satu benturan membuat pisau itu terlepas dari tangannya. Dan setelah itu, tinggal Meg dan Lizzie yang berada di lautan sekarang ini. Mereka berdua harus saling menguatkan. Matahari sore semakin terik membuat keduanya kelelahan. Mereka harus tetap menunggu di sana berharap Kayla bisa menemukan bantuan. Tak lama dari itu mereka melihat ada kapal pesiar yang datang dari kejauhan. Meg dan Lizzie terus berteriak sekencang mungkin, namun sayangnya kapal itu tidak melihat mereka. Matahari mulai terbenam, tapi Kayla belum juga datang. Meg terlihat mulai kehabisan tenaga. Sudah berjam-jam dia menggerak-gerakkan kakinya di dalam air. Meg mulai melihat bayangan Kayla di dalam mimpinya. Dia terbangun karena hujan turun. Gelombang di lautan semakin terasa kencang. Alat penampungnya juga terlepas. Mereka berdua berpegangan tangan dengan sangat erat. Setelah hujan berhenti, Meg mengambangkan dirinya sejenak. Dia terlalu lelah untuk menggerakkan kakinya lagi. Lizzie terus memeluk Meg yang mulai tertidur. Dia memasukkan sesuatu ke dalam kantong celananya. Selang waktu berlalu, Meg terbangun saat matahari mulai terbit. Dia terus memanggil-manggil nama Lizzie.
Meg melepaskan jaket yang dipakainya dan menyelam ke dalam air. Dia berusaha mencari sahabat satu-satunya yang masih hidup, namun hasilnya nihil. Meg kembali ke permukaan air dan mengambil kembali jaket pelampungnya. Dia terus berenang berharap bisa menemukan sesuatu. Hiu masih terlihat berada di sekitarnya. Hiu itu menghampiri dan untung saja masih bisa dihalau. Tapi akibatnya tangan Meg terluka. Meg kemudian melihat batu karang di seberang matanya. Dia harus mengalihkan perhatian hiu itu agar bisa menuju batu karang tersebut. Caranya adalah Meg melumurkan jaket pelampung itu dengan darahnya sendiri dan dilemparkan jauh-jauh. Dia segera berenang ke arah batu karang dan pada akhirnya tubuh Meg penuh dengan luka. Meg melepaskan bajunya dan membalut telapak tangan kanannya. Meg kemudian berbaring sejenak melihat matahari mulai meninggi. Dia tidak sadarkan diri jika tangannya terendam ke dalam air dan tiba-tiba saja sinar matahari membuat gelombang air laut pasang. Satu-satunya tempat teraman bagi Meg kini mulai termakan gelombang air. Parahnya lagi, Meg dikelilingi oleh 2 hiu sekaligus. Air terus meninggi ya, sudah separuh kaki Meg terendam air. Dari kejauhan kita melihat Kayla datang dengan sebuah kapal dan terus memanggil-manggil nama Meg. Di lain sisi, kedua hiu itu mencium bau darah Meg. Mereka akan menyerang dari 2 arah yang berlawanan. Meg berhasil mencapai kapal itu ya, tapi kakinya masih berada di dalam air. Dari 5 orang sahabat, hanya Meg dan Kayla saja yang masih hidup. Meg menemukan gelang yang Lizzie buat untuk keempat sahabatnya. Dan cerita pun selesai sampai di sini. Menurut Mimin banyak kejanggalan di film ini ya, tapi semoga semua terhibur dan kita bertemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa positifkan pikiran dan tubuhmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.